Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, seperti IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, DRP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap minggu pukul setengah 9 pagi. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan yang bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor rekening 3190 143961. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari semua kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Saat ini kita semua ada baik di studio maupun tempat saudara berada untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan akan Tuhan. Karena Dia sumber segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan, kami dapat beribadah Tuhan bersama-sama Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan, kami katakan hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk Paniko ya Tuhan beserta dengan keempat wakilnya ya Tuhan Yesus. Dengan Pak Yongki juga Tuhan beserta dengan kedua wakilnya Tuhan. Beserta Om Riza Tuhan dengan wakilnya juga ya Tuhan Yesus. Engkau yang berkati Tuhan para pemimpin-pemimpinmu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, yang selalu lindungi mereka ya Tuhan Yesus. Kesehatan Tuhan, berkat yang daripadamu selalu tercurah bagi gembala-gembala yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan oleh karena beliau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga setiap para gembala-gembala yang sudah Tuhan tunjuk ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Dan kami katakan Tuhan, kami percaya Tuhan menolong bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan menjaga bangsa ini ya Tuhan. Tuhan menjaga kami Tuhan sampai pada kesudahannya nanti ya Tuhan di bangsa ini Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa lain ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau yang selalu menjaga bangsa ini ya Tuhan. Bangsa di mana kami tinggal ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk
setiap hari-hari kami ya Tuhan, pandemi yang sedang berada di tengah-tengah kami ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menolong setiap kami. Tuhan yang selalu menguatkan kami Tuhan. Dan Tuhan yang selalu mengingatkan kami Tuhan akan kasih Tuhan. Dan Tuhan yang selalu mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami begitu mengucap syukur Tuhan punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dipuja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami katakan hari ini kami lebih dari cukup Tuhan, siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Menekan setiap isi hatimu yang akan ditaburkan Tuhan oleh pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan kami siap untuk menyembah Tuhan hari ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Mari lebih lagi sama-sama kita menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
musim boleh berlalu dalam kehidupan kami, tapi kami tahu kasih Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kami, Tuhan. Kami bukan karena kuat dan gagah kami ada di tempat ini. Namun hanya karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang kami tinggikan lebih dari apapun juga ya Tuhan.
kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau. Bersorak bagi nama Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan, sumber penghiburan, kemenangan kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu, amin. Bersama dengan Tuhan, nothing is impossible. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, come on. Haleluya. Tuhan Yesus Tuhan yang tidak jauh dari saudara dan saya, amin. Bahkan ketika kita sendiri, kita merasa sendirian, percayalah bahwa Tuhan Yesus ada di situ. Haleluya.
Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihi. Tuhan, Engkau tak jauh, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadiratku datang dalam doaku. Katakan, Tuhan, Engkau tak jauh, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Oh Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang begitu perhatian dengan hal-hal yang sekalipun kecil dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengasihi kami dengan begitu rupa. Tuhan menyayangi kami dengan begitu besar. Bukan karena kami layak, namun karena kasih Tuhan yang melayakkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Bukan hanya menjadi knowledge atau ilmu pengetahuan saja, tapi lebih daripada itu. Kami mau hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
untuk bangsa ini, untuk keluarga kami, untuk pribadi kami, untuk sekolah kami, pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar kami semua dapat menjadi teladan, dapat menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Karena Tuhan Yesus yang menguatkan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar dia dapat menyampaikan kebenaran yang hanya berasal daripada Tuhan saja. Dan menjadi berkat untuk semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, shalom. Senang sekali kembali berjumpa dengan semua Anda di rumah masing-masing. Saya mengasihi Anda, tapi lebih daripada segalanya, Tuhan mengasihi semua Anda dan saya. Terima kasih kepada semua Anda yang mengikuti ibadah ini premier di YouTube. Silahkan langsung berikan komen, salam di live chat. Dan saya merasakan kehangatan, kekeluargaan, bahkan saya memberanikan diri berkata ketika saudara bersama-sama ada di premier, itulah bentuk sebagai unity kita sebagai satu keluarga. Saya tahu Anda bisa mengikuti ibadah ini jam berapa saja setelah jam premier, tetapi ketika Anda di premier, Anda bisa live chat, Anda akan merasakan kehangatan walaupun kita berjarak, kita berjauhan, kita hanya berhubungan secara online. Secara khusus juga hari ini saya ingin sampaikan salam untuk semua Anda yang mengikuti lewat Facebook. Dan ternyata dalam sekian bulan setelah ibadah-ibadah IRC Sawangan ada di Facebook, responnya justru jauh lebih hebat, jauh luar biasa dibandingkan YouTube. Saya sapa saudara yang ada di seluruh Indonesia, karena ketika kita lihat memperhatikan beberapa bulan ini ada yang dari Kalimantan, ada yang dari NTT, ada yang dari Papua, ada yang dari Medan, Pekanbaru, dan kota-kota lain yang ikut bergabung dan beribadah di IRC Sawangan ini. Dan bagi saudara yang bersuka cita diberkati, Anda bisa kembali like, share, dan komen. Dan saya begitu yakin semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kata kiasan sebetulnya. Ini bukan satu kata harafiah tetapi kiasan sebetulnya, yaitu adalah chemistry. Karena kata chemistry kalau secara harafiah artinya adalah kimia. Tetapi yang kita akan lihat kata kiasan ini dari sisi hubungan. Sisi hubungan. Mungkin saudara mengerti ketika ada seseorang berkata dia sahabat saya karena chemistry kami sama. Dan apa itu chemistry? Dalam konteks sebuah hubungan, chemistry artinya adalah perasaan dan pikiran yang nyambung, klik dan cocok satu dengan yang lain. Dan kalau kita melihat contoh Alkitab banyak sekali yang sedemikian rupa pikiran dan perasaan yang terkoneksi. Contoh Elia dan Elisa, contoh Musa dan Yosua. Itu jelas, bahkan Yosua dan Kaleb pun pikiran perasaan mereka klik, nyambung, sedemikian rupa terkoneksi, dan itulah chemistry dalam sebuah hubungan. Dalam perjanjian baru juga demikian, kita dapati chemistry daripada orang-orang pilihan Tuhan tertulis nyata dalam Alkitab. Tetapi menurut saya yang kita akan pelajari hari ini sesuatu yang menarik, chemistry yang begitu legendaris menurut saya. Kenapa? Karena agak berbeda dengan Musa Yosua, berbeda dengan Elia Elisa, berbeda dengan Paulus Timotius, yaitu adalah Daud dan Yonatan. Kenapa menjadi sesuatu yang menarik? Karena hubungan mereka penuh dengan riak-riak.
Seperti demikianlah kalau saya bisa gambarkan dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Mereka begitu klik, mereka begitu nyambung, mereka begitu terkoneksi, chemistry mereka begitu menyatu, persahabatan mereka begitu hebat, hati dengan hati begitu, nanti kita akan lihat ayatnya, bonding sedemikian rupa. Nah ini menarik karena kita harus mengerti bahwa ya benar, masa depan kita ditentukan dari apa yang kita tabur. Saya tahu persis itu. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Tetapi bagaimanapun juga ada satu sisi lain, masa depan kita juga ditentukan dengan siapa kita berteman. Dengan siapa kita bergaul. Dengan siapa kita bersahabat. Itu pun sangat menentukan. Bukan hanya tabur tuai, tetapi networking itu menentukan masa depan kita. Karena banyak sekali Alkitab dengan jelas berkata bahwa jangan sesat, jangan bergaul dengan orang yang salah. Jadi bergaul dengan orang yang salah itu termasuk kesesatan. Jadi kesesatan itu bukan hanya soal dogma, soal doktrin, soal denominasi atau soal kelompok, bukan. Tapi ternyata salah bergaul aja itu adalah bentuk kesesatan yang sedemikian rupa. Nah, yuk kita akan pelajari sesuatu yang menarik, chemistry antara Daud dengan Yonatan. Kita akan lihat satu bagian perikop yang pendek sebetulnya digambarkan oleh ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-5. Bagaimana chemistry antara Daud dan Yonatan. Nah semua kita mengerti latar belakang daripada 1 Samuel 18 tentunya adalah 1 Samuel 17. Dan apa yang terjadi 1 Samuel 17? Semua kita tahu bahwa Daud baru saja mengalahkan Goliat. Itu konteksnya. Dan setelah dia mengalahkan Goliat, apa yang terjadi? Daud berbicara dengan Saul. Bahkan Saul ketika itu tidak tahu nama Daud siapa. Tidak tahu. Tapi sedemikian rupa ini anak muda muncul setelah Daud mengalahkan Goliat. Ayat yang ke-1 di 1 Samuel 18, demikian firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yang semua kita tahu sampai akhir hidup daripada Yonatan. Walaupun ayah daripada Yonatan membenci Daud. Tapi persahabatan mereka, bonding, chemistry mereka, klik, menyatu dan selalu terkoneksi. Tidak teralihkan oleh keadaan pada saat itu. Karena perikop selanjutnya saja LAI sudah menyatakan Saul benci kepada Daud. Nah, Alkitab berbahasa Inggris dari New English Translation menarik. When David had finished talking with Saul, Jonathan and David became bonding. Jadi hatinya bonding, together in close friendship. Dan persahabatan mereka itu begitu dekat. Karena jiwa mereka bonding, hati mereka itu klik, menyatu, pikiran dan perasaan mereka sedemikian rupa ada chemistry. Mereka menjadi teman dekat. Jonathan loved David as much as he did his own life. Dia sampai pada sebuah titik mengasihi Daud sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Alkitab berbahasa Inggris lain, terjemahan daripada NIV. After David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit. Jadi dengan berpadunya jiwa, berpadunya hati, NIV menyatakan bahwa mereka menjadi satu roh. One spirit. Yang tentunya ini disatukan oleh sebuah chemistry. Karena ada satu kerinduan yang sama, pikiran yang sama. Yang gak tahu kenapa. Yang mana saya yakin ketika di 1 Samuel 17 walaupun tidak tercatat, tapi ini tafsiran saya. Pasti Yonatan melihat
Bagaimana Daud mengalahkan Goliat? Pasti, walaupun tidak ada catatan, ini tafsiran saya. Kenapa? Karena di situ ketika ada Saul dan di situ ada ayahnya yang sedang berperang melawan Filistin, saya tafsirkan Yonatan juga ada di sana. Dan begitu dia terkagumnya dengan seorang pribadi namanya Daud, maka chemistry itu menyatu dan mereka one spirit, ada bonding menjadi close friend. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat yang kedua. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya, ke rumah Isai maksudnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan meninggalkan jubahnya. Nah ini menarik, ada sesuatu yang indah di sini. Menanggalkan jubah, yaitu jubah pangeran, jubah putra mahkota, itu diberikan kepada Daud. Dan memberikannya kepada Daud dan baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudaraku, ini ada sesuatu yang insight dan sangat indah menurut saya. Jadi ketika Daud, chemistry-nya sama, klik pikiran perasaannya sama. Tiba-tiba sedemikian rupa apa yang ada pada Yonatan. Sebagai putra mahkota, sebagai putra raja. Itu diberikan sedemikian rupa kepada Daud. Bukan hanya jubah, tapi juga peralatan perang, juga pedang, panah dan ikat pinggangnya. Saya begitu yakin. Ketika Daud menerima ini, ada satu mimpi besar yang tiba-tiba muncul dalam diri Daud. Saya begitu yakin. Di mana ketika dia mengenakan baju perang, dia mengenakan baju putra mahkota, saya begitu yakin. Di dalam diri Daud langsung terimplan rencana ilahi yang ke depan. Rencana sorgawi yang akan depan. Mungkin, ini mungkin. Daud tiba-tiba berkata, satu kali kelak aku akan jadi raja. Hanya karena apa? Karena jubah anak raja diberikan kepada Daud. Itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah. Yang mana sebuah persahabatan itu menentukan sebuah masa depan. Bukan hanya masa depan diri daripada Daud, tapi masa depan bangsa. Itu hanya karena jubah diberikan, baju perang diberikan, pedang diberikan, ikat pinggang diberikan. Dan ketika dia terima itu, tiba-tiba ada visi besar, tiba-tiba ada mimpi besar. Pasti saya berani bilang, Daud berkata, satu kali kelak aku akan jadi raja. Satu kali kelak aku akan menjadi orang nomor satu. Ketika dia kenakan itu, saya teringat ada sesuatu yang indah. Ini agak menyimpang, jemaat Tuhan. Tetapi saya ingin sampaikan sesuatu yang indah. Ini di luar konteks. Tetapi Kejadian 37 ayat yang ketiga, saya bacakan untuk Anda. Israel, Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan perhatikan, apa yang dilakukan Yakub, apa yang dilakukan Israel kepada anak yang dia kasihi, Yusuf. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Sekarang saya bisa mengerti. Kalau kita tarik kehidupan daripada Yusuf sebelum dia dapat mimpi. Kita tarik apa yang terjadi dengan Yusuf. Dia terima jubah yang maha indah. Itu jubah kebesaran. Itu adalah jubah kejayaan. Itu adalah jubah di mana seseorang yang punya otoritas tertinggi. Jubah yang maha indah. Dan saya berani tafsirkan ketika Yusuf menerima ada mimpi besar. Bahwa satu kali kelak aku akan jadi penguasa, aku akan punya orang yang berotoritas. Sedemikian rupa juga kembali kita kepada konteks Daud bersama dengan Yonatan. Ketika dia terima jubah yang sama, itu visi besar, mimpi besar. Walaupun sekian belas tahun
Yang namanya Daud dianiaya, Daud disiksa karena Saul membenci. Bahkan kita tahu persis yang namanya Daud pernah punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Karena dia tahu bahwa jubah itu sesuatu yang ilahi, sesuatu yang luar biasa. Demikian juga Yusuf. Ketika dia dapat mimpi, dia harus masuk ke lubang, dia harus dijual ke Mesir. Semua kita mengerti pergumulan bertahun-tahun daripada seorang Yusuf. Saya begitu yakin bahwa jubah yang maha indah itu yang selalu diingat oleh Yusuf. Bahwa satu kali kelak, aku akan menjadi seseorang sebagaimana yang Tuhan berikan mimpinya. Sekarang kita bisa mengerti kenapa Yusuf berintegritas. Kenapa Yusuf begitu sedemikian rupa menjaga komitmen. Karena pernah diberikan jubah yang maha indah. Dan demikian juga Daud. Dia pernah terima jubah anak daripada raja. Bahkan jubah perang. Itu diberikan dan itu menjadi sebuah komitmen daripada Daud. Walaupun Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan. Karena dia tahu itu bukan caranya. Dia ingin sesuatu yang ilahi, sesuatu yang sorgawi. Nah, slide berikut ini perhatikan chemistry ilahi itu akan mempertemukan kita dengan seseorang yang tepat untuk rencananya digenapi. Mungkin ketika itu Daud tidak terlalu mengerti. Kenapa kok tiba-tiba dikasih jubah? Kenapa kok tiba-tiba dikasih baju perang? Ketika tiba-tiba sedemikian rupa yang namanya Daud itu menerima semua yang daripada Yonatan kepada dirinya. Saya begitu yakin dia tidak begitu mengerti. Tetapi ternyata itu ada rencana besar daripada Tuhan. Ada rencana ilahi yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Nah, dalam aplikasi, dalam kehidupan, seringkali kita dipertemukan dengan teman, seringkali kita dipertemukan dengan seseorang, teman bisnis kah, teman pelayanan kah, teman doa kah, teman komsel kah. Tetapi yang saya ingin katakan kepada Anda, yaitu yang menjadi bonding daripada diri kita dengan seseorang, haruslah firman Tuhan, haruslah Yesus. Yang membuat kita klik satu dengan yang lain. Tidak ada yang lain. Haruslah kasih karunia. Ini harus di-highlight. Karena saya melihat ada beberapa orang punya chemistry yang sama. Karena mungkin hobinya sama. Mungkin minatnya sama. Mungkin pikirannya sama. Tapi seringkali beberapa orang karena sama-sama senang gosip. Dan dia bilang gini, oh chemistry saya sama dengan dia. Karena senang main judi bola, oh chemistry saya sama dengan dia. Tentunya bukan chemistry yang demikian, yang mana rencana Allah akan digenapi dalam kehidupan Anda. Justru chemistry yang demikian harus kita hindari sedemikian rupa. Karena saya begitu yakin, saya selalu mengatakan tidak seorang pun yang berhasil sendirian. Tidak ada seorang pun. Untuk berhasil kita membutuhkan orang lain. Untuk berhasil kita membutuhkan orang lain. Agar rencana Allah digenapi, agar visi Allah digenapi, agar mimpi Allah digenapi, haruslah ada orang-orang yang di sekitar kita. Yang sedemikian rupa untuk kita sampai pada tujuan ilahi tersebut. Ini penting. Dan yang mempersatukan yaitu adalah Roh Allah. Yang mempersatukan yaitu adalah firman. Yang mempersatukan itu adalah anugerah daripada Yesus Kristus Tuhan. Kita akan lihat ada satu bagian dalam perjanjian baru sekarang. Yang mana saya lihat ini bukan chemistry yang seperti Daud dan Yonatan. Tetapi ini chemistry tiba-tiba timbul dadakan menurut saya. Kenapa? Karena tiba-tiba ada sebuah perselisihan antara Paulus dengan Barnabas. Padahal semua kita tahu ketika Saulus ketika itu dijamah, diintervensi dalam sebuah perjalanan, Barnabaslah yang diutus
oleh rasul-rasul di Yerusalem untuk melayani daripada Paulus. Semua kita mengerti ini. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Pelayanan demi pelayanan Paulus dan Barnabas kemanapun dia pergi. Tapi pada sampai dalam Kisah Rasul kita akan lihat, yaitu Kisah Rasul pasal yang ke-15. Ada sidang di Yerusalem. Kenapa? Ternyata ada orang-orang dari Antioquia datang kepada rasul-rasul yang ada di Yerusalem mempermasalahkan mengenai sunat. Karena beberapa pemikiran ketika itu, orang yang percaya Yesus tetap harus mengikuti hukum Musa. Harus mengikuti hukum Musa. Jadi sunat itu jalan keselamatan. Sunat itu bukti keselamatan. Dan itu menjadi polemik besar, itu menjadi perdebatan besar. Karena ternyata yang semua kita juga mengerti, ketika mereka bergerak dari Yerusalem ke bangsa-bangsa, ternyata yang sebelumnya mungkin mantan Farisi, mungkin sebelumnya mantan Saduki, yang mungkin sebelumnya mantan imam, dan ternyata yang namanya hukum khatan Musa itu tetap dibawa. Nah, apa yang terjadi? Ternyata itu digumulkan oleh orang-orang Antioquia dan mereka sampai ke Yerusalem. Dan ketika sidang diputuskan, sidang menghasilkan keputusan yang ilahi dan sorgawi. Anda bisa lihat di ayat yang ke-29 di Kisah Rasul pasal yang ke-15 ini. Dan tiba-tiba para rasul di Yerusalem itu mengutus, yaitu di ayat yang ke-22, Paulus, Barnabas, Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Jadi 4 orang. 4 orang rasul-rasul yang dari Yerusalem mengutus mereka untuk menjelaskan ayat yang ke-29 dari Kisah 15. Nah, yang saya ingin bahas adalah ayat yang ke-35. Ada sesuatu yang indah. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, dan ternyata Paulus tidak setuju. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa ia tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Yang menarik perhatian saya, perhatikan ayat ke-40. Tetapi Paulus memilih Silas. Ini menarik. Dan sesudah diserahkannya oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudaraku, ini satu hal yang penting. Ternyata Paulus tiba-tiba terkonek, tiba-tiba klik, tiba-tiba terhubung pikiran dan perasaan, bonding. Hal yang sama, minat yang sama, terbangun sedemikian rupa. Dan semua kita mengerti. Di pasal-pasal berikutnya kita temukan sesuatu yang luar biasa antara Barnabas dan saudaraku. Ada satu quotation yang saya buat yang perlu kita pahami dan perlu kita pikirkan dengan cermat. Pergaulan yang baik dan benar itu akan menentukan perbuatan yang baik dan benar. Saya ulangi sekali lagi. Pergaulan yang baik dan benar itu akan menentukan, itu akan menghasilkan perbuatan yang baik dan benar. Atau saya balik, boleh ya? Kalau pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk itu akan menentukan perbuatan yang salah dan buruk. Jadi chemistry yang harus kita bangun itu harus hati-hati sedemikian rupa.
Chemistry yang kita bangun dengan seseorang itu sedemikian rupa harus kita pilih. Sebagaimana ayat tadi berkata bahwa Paulus memilih Silas. Ini sangat menentukan. Mungkin Anda hari ini berkata, Pak Pendeta, khotbahnya gak cocok. Kenapa? Kita ini lagi social distancing, Pak Pendeta. Pak Pendeta, khotbahnya gak cocok. Karena kita justru harus memutus mata rantai COVID-19. Kita diam di rumah, kita justru gak berhubungan dengan siapapun. Tetapi justru ketika Anda bukannya di rumah, banyak sekali Anda menghabiskan waktu. Yaitu apa? Yaitu untuk chat, untuk email, untuk DM, untuk line. Dengan orang-orang untuk mengisi waktu. Dalam hal ini pun harus ada kehati-hatian. Dan saya ingin mengatakan kepada para orang tua. Tolong diperhatikan. Dengan siapa anak Anda membangun chemistry. Pelan-pelan. Para orang tua, saya juga orang tua. Saya juga ayah daripada 2 anak. Bahkan sekarang menjadi kakek dari 2 cucu. Saya sangat memperhatikan chemistry apa yang dibangun oleh Bella putri saya. Apa yang dibangun chemistry Keisha putri saya. Dengan siapa? Itu saya sangat perhatikan detail. Saya tidak dengan mudah, kamu boleh berteman dengan siapa aja, kamu boleh bersahabat dengan saya. Saya tidak dengan mudah, karena saya tahu persis. Yang namanya pergaulan yang buruk, itu akan menentukan perbuatan yang buruk. Tapi kalau saya bisa pastikan, inner circle daripada anak-anak saya, cinta Tuhan, mengasihi Allah, mengasihi firman, penuh dengan Roh Kudus. Saya bisa pastikan itu akan melahirkan perbuatan yang baik juga. Karena bukan saja orang tua yang punya saham di sini dalam berhubungan dengan anak, tetapi anak-anak kita dengan siapa mereka berteman itu sangat menentukan. Karena saya dapati anak-anak daripada hamba-hamba Tuhan di rumah luar biasa baiknya. Tapi setelah keluar apa yang terjadi? Terkontaminasi sedemikian rupa. Dan itu mahal harganya. Itu sangat mahal harganya. Dengan siapa anak-anakmu berteman? Dengan siapa anak-anakmu bergaul? Itu harus diperhatikan. Saya memperhatikan hal ini dari sejak Bella ketika masih SMP dulu. Saya perhatikan detail. Keisha anak saya perhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul. Sangat saya perhatikan. Walaupun saya misalnya hanya dari jauh, saya tidak berinteraksi langsung dengan mereka, nongkrong bareng sama mereka, tidak. Tapi saya harus pastikan itu. Saya kasih contoh sekarang. Ini berkembang sedemikian rupa, saya juga baru tahu. Ternyata anak-anak millennials ternyata punya akun Instagram nggak satu ternyata. Yang satu itu yang sopan. Yang pertama itu yang sopan. Ternyata ada fake account. Ada akun yang kedua. Nah itulah yang inner circle mereka. Nah apa yang diposting di sana? Apa yang dibuka di sana? Anda orang tua harus tahu itu. Harus ngerti sampai sejauh itu. Kenapa? Karena hari ini yang namanya pengaruh-pengaruh dari luar sedemikian rupa. Yang sepertinya terlihat baik ada di kamar kok. Terlihat baik ada di rumah kok. Tapi dengan siapa dia chat, dengan siapa dia email, dengan siapa dia line, dengan siapa dia DM. Para orang tua, Anda harus perhatikan ini. Ya kita akan lihat kisah 16, apa yang terjadi. Dengan chemistry yang terbangun. Yang mana tadi saya berkata bahwa pergaulan yang baik itu akan menentukan perbuatan yang baik. Kisah 16 ayat yang ke-24. Ketika itu, ini maximum security. Yang namanya Paulus dan Silas harus masuk. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-24. Sesuai dengan perintah itu, perintah kepala penjara.
memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan apa yang terjadi? Karena bonding yang sama, karena spirit yang sama, karena chemistry yang sama. Di tengah-tengah mereka ada kasih karunia, di tengah-tengah mereka ada anugerah, di tengah-tengah mereka ada Yesus. Maka apa yang terjadi? Chemistry mereka terbangun, memuliakan Tuhan. Chemistry mereka terbangun, bahkan memenangkan banyak jiwa. Mungkin Anda orang tua berkata, hari ini Pak Pendeta khotbahnya gak terlalu cocok dengan saya. Tetapi Anda sebagai orang tua, Anda sebagai kakek, Anda sebagai nenek, Anda sebagai ibu, Anda harus perhatikan apa yang terjadi dengan anak-anak Anda. Ya, anak saya baik-baik kok, anak-anak saya. Tapi chemistry-nya dengan orang yang salah, itu pengaruh akan masuk sedemikian rupa. Tapi kalau dia memuliakan Tuhan, masih mau pelayanan, jangan pernah biarkan ketika anak Anda membangun chemistry dengan dunia ini. Justru Anda orang tua yang harus arahkan. Saya berulang kali dari tahun lalu, dan saya mau tegaskan sekali lagi, justru di masa ini, chemistry anak-anak Anda dengan siapa harus diperhatikan. Kalau ada yang salah, kalau ada yang menyimpang, cepat selamatkan. Cepat selamatkan. Jangan tunggu hancur, jangan tunggu rusak. Tapi rebut kembali anak-anak Anda untuk kembali punya chemistry dan dibawa kepada kasih karunia. Saya akan tutup di satu ayat, yaitu adalah Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, karena pergaulan akan menghasilkan perbuatan. Tapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tentu ada perbedaan antara berteman dengan bergaul. Tentu ada perbedaan. Kita ketemu sekali, ya dia teman saya. Tapi bergaul, nongkrong sama-sama, main sama-sama, chat sama-sama, ada intensitas yang sedemikian rupa. Itulah bergaul. Saudaraku, jangan pernah merasa nyaman berteman atau bergaul dengan seseorang yang punya minat dosa yang sama. Oh, gue senang sama dia karena suka ngegosip. Gue senang kalau sama dia. Gue demen sama dia karena judi bareng. Gue demen sama dia karena nongkrongnya bareng. Gue demen sama dia. Saudaraku, tolong perhatikan, Anda harus hindari. Dan orang tua, rebut anak-anak Anda. Jangan pernah dibiarkan itu terjadi pada anak-anak kita. Saya berdoa, chemistry ilahi ada pada kita. Dan jaga itu dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul. Saya tahu persis akan ada rencana Allah di depan yang digenapi. Rencana besar, rencana hebat, rencana dahsyat. Itu terrealisasi dalam kehidupan Anda dan juga keluarga Anda. Amin. Puji nama Tuhan, di bulan Oktober ini buat saya terasa spesial. Karena di minggu kedua yang lalu, kita berbicara mengenai toxic love. Yaitu adalah cinta yang beracun. Ada beberapa orang yang berkata bahwa Pak Pendeta, khotbahnya kok nggak ada hubungan dengan pandemi. Kok khotbahnya tidak related dengan keadaan hari ini. Tapi menurut saya, pandemi nggak pandemi, toh tetap kita bisa saja jatuh cinta. Toh tetap kita harus berhubungan dengan siapapun dalam kehidupan kita. Karena tanpa batas, hubungan yang lalu mungkin harus kopi darat. Hubungan yang lalu mungkin harus ketemu. Sekarang walaupun social distancing, hubungan tetap berlangsung dengan media yang lain. Dan saya bersyukur hari ini kembali di minggu keempat bulan Oktober saya berbicara mengenai relationship.
yaitu adalah chemistry. Saya tahu chemistry itu adalah bahasa kiasan dalam hubungan. Tetapi dengan siapa kita klik, dengan siapa hati kita terbuka, dengan siapa hati kita merasa ini cocok buat gue, itu menentukan perbuatan kita. Ternyata chemistry yang buruk itu akan melahirkan perbuatan yang buruk. Chemistry dengan orang yang salah akan membuat perbuatan yang salah. Tapi sebaliknya, ketika kita punya chemistry klik dengan seseorang yang benar, yang bijak, itu juga akan menentukan perbuatan kita. Di akhir ini saya ingin tegaskan kepada para orang tua, untuk Anda harus perhatikan anak-anak Anda berteman dengan siapa, bersahabat dengan siapa. Dengan segala kerendahan hati, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya di bulan Oktober ini. Agar para orang tua, mungkin para orang tua tidak lagi jatuh cinta dengan siapapun, tapi justru harus mempertahankan cinta dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi biarlah para orang tua memberikan waktu, memberikan perhatian kepada anak-anak Anda. Yang mungkin anak Anda ada di luar kota, yang mungkin anak Anda ada di luar negeri. Tetapi tolong spiritual checkpoint tetap Anda lakukan setiap hari kepada keluarga Anda. Mungkin Anda berkata, oh enggak kok, anak saya baik cuman di kamar terus, tapi kita nggak tahu berhubungan dengan siapa. Enggak kok, anak-anak saya diam, nggak pernah kemana-mana, bahkan ketakutan kok, mau ke toko sebelah aja takut. Tetap mereka berhubungan. Orang tua harus tetap punya perhatian dalam hal ini. Agar anak-anakmu jangan punya chemistry yang salah dengan orang yang salah ketika mereka berteman dan berhubungan. Kita akan sembah lagi satu pujian yang tadi dengan indah dibawakan oleh Melda dan juga Tina. Bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Dia begitu dekat dengan kita, siapapun kita. Bagi Tuhan, dia klik dengan hidup kita. Sebejat apapun, seburuk apapun masa lalu kita, dia tetap klik dengan kita. Kenapa? Karena dia pernah menjadi sama seperti Anda dan saya. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan. Shadabakana maradakanama. Shadababakana maradakana maradakana. Shede bebe beradadakanama. Shege de bebe kanamo. Shanda radadadada. Bapa kami datang, Bapa kami hampiri, Bapa dengan keberanian kami hampiri Engkau. Mencari wajah-Mu. Sama-sama nyanyikan. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak
terima kasih untuk tuntunan demi tuntunan, arahan demi arahan dari minggu ke minggu luar biasa untuk membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Engkau. Agar itulah yang menjadi ukuran, yang menjadi filterisasi dalam kehidupan kami. Agar kami tahu dengan siapa kami punya chemistry, dengan siapa kami bersahabat, dengan siapa kami berteman. Agar chemistry kami tetap chemistry ilahi, tetap sorgawi, tetap yang kami sukai adalah sahabat-sahabat yang penuh dengan firman, penuh dengan hadirat, suka bahasa roh, suka dengan hal-hal yang rohani. Agar kami pun menjadi orang-orang yang ilahi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Sama-sama yang bersyukur, kita katakan amin. Saudara yang diberkati Tuhan, dengan bulan relationship memang bukan sesuatu yang disengaja, bukan sesuatu yang didesain, tetapi 2 minggu berturut-turut kita belajar mengenai hubungan. Dan bagi saudara yang diberkati, saya tahu Anda begitu aktif berinteraksi di live chat, tetapi juga mungkin Anda bisa memberikan komentar di kolom komen setelah ibadah ini, baik yang beribadah melalui YouTube maupun melalui Facebook. Tetapi tidak lupa saya menyapa shalom juga kepada teman-teman sahabat-sahabat pengguna aplikasi daripada RCTI Plus yang saya tahu juga Anda diberkati. Puji nama Tuhan, kita akan memberi, dan sebentar Anda akan lihat tayangan QR, e-wallet. Anda bisa memberi dengan sukacita dan kami hanya memudahkan saja. Anda bisa buka handphonenya, Anda bisa sentuhkan. Saya nggak ngerti, tapi katanya sentuhkan saja. Nanti katanya akan keluar kode bank, akan keluar cara bagaimana kita bisa memberi. Bapak, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang siap untuk memberi dengan sukacita, dengan tulus ikhlas. Kami percaya kami akan terus punya chemistry dengan anugerah, chemistry dengan gereja, chemistry dengan jiwa-jiwa. Dan Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami siap memberi, sama-sama katakan amin. Amin. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru.
dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah di ujung daripada ibadah. Kembali saya ingatkan betapa pentingnya hubungan. Dan semua kita mengerti bahwa Tuhan memberkati kita, sepasti fajar Tuhan memberkati kita, sepasti apa yang Dia katakan bukan hanya secara langsung, tetapi juga seringkali melalui seseorang yang di sekitar kita. Pasti Tuhan pakai orang-orang yang tepat. Puji nama Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita dan kita pujikan. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar merekami setiap pagi. Tuhan selalu pasti
kedua tangan kita, terima berkat yang sepasti hujan memberkati kita. Mulai hari ini berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Israel tertumpah dari sorga untuk Anda dan saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat yang pasti dari Allah, kita katakan amin. Puji nama Tuhan.